Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu online kita pada malam hari ini. Sungguh sukacita kita dapat berkumpul walaupun kita bertatap muka secara daring untuk memuji dan menyembah Tuhan yang luar biasa. Malam ini kita akan merenungkan tema yang sangat istimewa, hidangan spesial dari Allah. Firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Mengingatkan kita bahwa Tuhan mengundang kita semua untuk datang dan menikmati berkat-Nya tanpa syarat, tanpa biaya. Seperti hidangan yang disiapkan dengan penuh cinta kasih Allah, Allah menyediakan segalanya yang kita butuhkan untuk memuaskan jiwa kita. Malam ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anggiat Aritona STH. Selamat malam. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Kiranya renungan firman hari ini menjadi sukacita bagi kita semua. Kita akan berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengundang kami untuk datang dan menikmati hidangan rohani yang telah Engkau sediakan. Engkau adalah sumber kehidupan kami dan hanya di dalam-Mu jiwa kami dapat merasa puas. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, urapilah setiap hati kami yang hadir pada malam hari ini, baik yang di rumah maupun yang berada di tempat yang lain. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami, membuka pikiran kami dan mengisi jiwa kami dengan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Anggiat Aritonang yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat, kekuatan, dan keberanian untuk menyampaikan pesan-Mu dengan penuh kuasa. Biarlah setiap kata yang disampaikan menjadi berkat yang melimpah bagi kami semua. Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan nyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu online bersama Dia Margaret Barat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam nama Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, dengan tema kita hidangan spesial dari Allah. Demikian firman Tuhan. Ayo semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada lagu, saya ingat waktu sekolah minggu, lagunya kerja buat Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan, kerja juga adalah ibadah untuk mencapai suatu upah yang harus kita nikmati. Saudara dikasih Tuhan, apakah hidup kita, ada dua hal yang harus kita ketahui. Apakah kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya,
Kalau hidup untuk makan ini kita harus curigai, ya. Kita bukan hidup untuk makan, tetapi biarlah makanan itu untuk hidup kita, supaya hidup kita menjadi anugerah dan layak menjadi pujian bagi nama Tuhan. Inilah yang disampaikan pada firman kita. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ini adalah seruan dari Tuhan Allah untuk kita senantiasa bagaimana menikmati, ya, hidangan yang disajikan Tuhan yang begitu nikmat, yang begitu lezat. Tetapi bagaimana keadaan umat Israel pada saat itu, di mana dalam Yesaya 55 ini adalah bagian yang kedua dalam masa pembuangan di Babel. Mereka sangat sulit untuk menerima atau menikmati makan dan minum yang begitu lezat atau puas. Hanya untuk makan sekedar saja mereka perlu untuk berpikir dan dengan jerih payah yang sangat sulit. Nabi Yesaya dalam nas ini ingin menyampaikan kepada kita bagaimana kehidupan pada saat itu yang begitu sulit, dan inilah yang menjadikan dorongan, ajakan, seruan untuk bisa menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita kurang menikmati makanan atau kurangnya upah untuk kita nikmati bersama dengan keluarga. Ini akan berdampak menjadi kemerosotan iman atau degradasi iman yang bahkan mungkin akan meragukan kita untuk berdaulat dekat kepada Tuhan. Sebenarnya kehidupan kita adalah kehidupan yang dalam kedaulatan Tuhan untuk keselamatan manusia itu sendiri. Harapan kita adalah bagaimana kita hidup untuk menikmati apa yang diberikan Tuhan, dan sambil daripada itu bagaimana kita dekat kepada Tuhan. Karena Yesaya adalah yang diambil dengan artian Tuhan adalah keselamatanku. Yesaya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Dan bagaimana ini menjadikan suatu kehidupan yang indah bagi kita untuk memberikan suatu inisiatif memulihkan keadaan bangsa yang sulit untuk menerima makanan. Ini adalah suatu inisiatif yang memulihkan keadaan dengan umat yang menderita pada saat itu, supaya mereka hidup dan bersekutu dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita harus menikmati hidangan yang begitu mencukupkan bagi kita. Bekerja adalah ibadah. Nah, itu jangan sia-siakan hasil jerih payah. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ada orang yang bekerja dengan jerih payah, dengan menguras keringat, tetapi dia tidak menikmati jerih payah itu dengan minuman-minuman beralkohol, atau ikut dengan jaringan narkoba, atau uangnya habis dipoya-poyakan untuk sesuatu yang tidak berguna seperti dengan judi online dan sebagainya. Nah, ini yang mau disampaikan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, padahal kita sudah mencari, bekerja dengan susah payah, tetapi kadangkala uang yang kita cari dalam waktu
tempo 1 bulan, ini habis dalam tempo 3 hari. Ini yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, bagaimana kita hendaknya melakukan segala sesuatunya dengan indah, menikmati sedikit apapun yang kita raih dalam pekerjaan kita, supaya kita menikmati itu dengan sungguh, dengan ucapan syukur. Ini yang perlu kita sadari, bahwa besar atau kecil upah yang kita terima, kita harus mensyukuri itu, karena hidup kita ya boleh terbeban, tertawan, tetapi keimanan kita tidak boleh terbeban, tertawan, karena hidup kita harus dimerdekakan dengan persekutuan dengan Allah. Inilah yang memberikan suatu kelegaan bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk menikmati hidangan-hidangan yang diberikan Tuhan, seperti yang dikatakan Yohanes bahwa akulah roti kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus dan lapar. Bagaimana umat Israel pada saat itu yang bersungut-sungut untuk meminta makan kepada Musa, Tuhan memberikan makanan yang cukup, minuman yang cukup dengan perantaraan Nabi Musa. Oleh karena itu, dalam zaman sekarang ini banyak orang yang berandai-andai kalau bisa menikmati makanan yang cukup dengan tidak bekerja, hanya dengan bersungut-sungut. Tetapi Tuhan mengatakan, marilah dan minumlah air yang ada padaku. Yang tidak mempunyai uang, marilah untuk menerima gandum tanpa uang dan makanan tanpa membeli, demikian dengan susu tanpa bayaran. Kalau kita lihat bagaimana keadaan umat Israel pada masa itu, ya, kalau kita menginginkan, ya, pada pagi hari mereka diberikan roti mana dari surga. Pada malam hari mereka bisa makan daging dari burung puyuh. Ya, kalau bisa pada siang hari mereka dapat makan gratis, ya, dan susu gratis. Nah, ini adalah yang juga menjadi kerinduan setiap orang. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa kita harus juga bekerja. Lebih daripada itu, kita harus juga beribadah dalam segala jeripaya kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang menjadi ajakan bagi kita, buat bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan itu bukan hanya dari makanan dan minuman, tetapi biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang memberikan dorongan spiritual kepada kita. Seruan ini merupakan bentuk providensia atau pemeliharaan Allah bagi kita. Oleh karena itu, biarlah pemeliharaan Allah bagi kita memberikan suatu keutuhan, keseimbangan bagi kita. Biarlah kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Apapun yang kita raih, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan, biarlah itu menjadi kenikmatan yang memberikan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi ada sebagian orang bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senangnya ya kapan katanya? Karena dengan upah yang tidak sepadan, mereka sekali bersungut-sungut, tetapi seruan
firman Tuhan ini mengajak kita, ayo hai semua orang, marilah makan dan minum. Dan bagi orang yang tidak mempunyai uang, Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Seperti bagaimana seorang yang diberikan anugerah pada kita, yang kiranya mendapatkan suatu berkat melalui makanan dan minuman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah seruan firman Tuhan pada saat ini yang mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam keseimbangan, yang hidup dalam persekutuan, baik ketika kita menikmati hidangan makanan sebagai sumber kekuatan. Disitulah kita juga harus ingat kepada yang memberikan berkat itu dengan persekutuan dalam doa dan ucapan syukur. Semoga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan lakukanlah segala sesuatunya untuk persekutuan dengan Allah dengan tidak boleh bersungut-sungut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber makanan dan minuman yang akan kami nikmati dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kecukupan seperti dalam doa yang Engkau ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biarlah itu yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, untuk mendapatkan sumber energi untuk melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan dengan energi yang kami miliki. Kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan Engkau dengan tidak bersungut-sungut, karena seruan Tuhan memberikan suatu inisiatif yang baik kepada kami, walaupun mereka tertawan sebagai tawanan di Babel, tetapi Engkau memerdekakan mereka Tuhan dengan mengajak mereka untuk menikmati hidangan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau berikan kecukupan bagi kami Tuhan, bagi umat-Mu yang belum memenuhi kecukupan dalam makanan, yang khawatir tentang apa yang akan dia makan atau yang dia minum, khususnya juga dalam keluarga mereka, baik orang tua maupun anak-anak Tuhan, yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka Tuhan, supaya mereka tidak bersungut-sungut, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Engkau berikan pekerjaan bagi saudara-saudara kami, kaum bapak ibu, anak-anak kami Tuhan, yang cukup umur, yang menerima, yang mencari pekerjaan Tuhan, yang menunjukkan Engkau berikan mereka Tuhan ke tempat Tuhan yang baik, supaya sukacita mereka Tuhan dapat terwujud Tuhan, oleh karena Engkau berikan sumber yang menjadi kebutuhan mereka, mencukupi segala kebutuhan. Engkau ajari kami Tuhan untuk memakai segala apa yang kami terima dalam jeripaya kami, apa yang kami raih, apa yang kami terima dalam upah pekerjaan kami, agar kami mensyukuri itu Tuhan, dengan tidak hidup berpoya-poya, dengan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kenikmatan sesaat seperti mabuk, narkoba, di online dan sebagainya, dengan hanya belanja-belanja online yang tidak begitu perlu, dengan melakukan skala prioritas. Kiranya Engkau yang membuka hati pikiran kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kebutuhan khusus kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Engkau memberikan seruan yang baik, mengajak kami Tuhan untuk senantiasa hidup bersekutu dengan Engkau. Engkau berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi mereka. Engkau cukupkan Tuhan mereka Tuhan dengan gizi yang cukup buat anak-anak kami yang mungkin kekurangan gizi, mungkin dalam sakit penyakit Tuhan, yang memberikan kesembuhan. Kami yakin
dengan kuasa Tuhan, dengan kehadiran-Mu, Engkau memberikan keselamatan ya Tuhan bagi umat-Mu yang senantiasa berseru untuk memanggil Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah tengah minggu online ini. Kiranya Engkau memberikan tumbuhan perkembangan yang lebih baik, memberikan suatu ajakan kepada umat Tuhan untuk senantiasa melihat beribadah di ibadah tengah minggu online ini. Biar Engkau juga yang menyertai seluruh tim ibadah ini Tuhan, yang dipimpin oleh Ibu Setiana Margaret Barat. Tuhan yang memberkati keluarga dan tim, supaya dalam kesehatan Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, supaya dapat berkembang dan lebih maju ke depannya Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan bagi kami semua. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang senantiasa larut dalam dosa dan kesalahan. Tuhan yang mengampuni kami, Engkau yang memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.